Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lestiantoro di edisi tanggal 3 Oktober tahun 2025. Ya, akhirnya kemarin beris ya, dan hati-hati ya, bentuk-bentuk seperti ini menandakan rejection yang kuat. Jadi yang ini itu sudah rejection. Ini rejection yang lebih kuat lagi karena warnanya merah dan memiliki wick atau shadow yang panjang-panjang. Ya, walaupun ini kurang tinggi untuk dibilang spinning top, tapi bagaimanapun juga ini adalah candle pin bar yang menandakan keraguan. Kekuatan buyer dan seller itu saling tarik-menarik, dan karena hasil akhirnya merah, berarti seller yang menang. Artinya ada peluang untuk koreksi. Ya, sementara masih koreksi sehat ya. Masih sehat walafiat bullnya ini. Tapi ya hati-hati aja karena kemungkinan koreksinya menjadi retrace. Dari mulai di sini sampai tertinggi kemarin, maka retracement berikutnya ada di 3759, 60 gitu aja ya. Nah, hati-hati di situ. Kemungkinan dia tarik mundur ke situ. Apalagi di sini juga ada sideways ya. Nah, di sini ada sideways. Jadi zona ini cukup kuat. Zona ini cukup kuat. Kalau penurunannya nanti bisa tembus di bawah ini, ya lanjut lagi retrace-nya. Mungkin sampai sini ke 3600-an. Tapi jangan terlalu diharap dulu karena untuk ke situ ini break of structure-nya ini dekat ini. Low before-nya di sini di 20. Anggap aja seperti itu ya. Kalau saya cari support resistannya, kita harus ke 4 jam dulu. Nah, di sini terlihat ada support di sini nih. Support yang cukup kuat di sini. Area ini ya. Antara 3820 sampai 800. Jadi area support pertama di sini. Ya anggap aja support di 3820, kemudian 3800. Dan kalau dilanjutkan nih, ada support lagi di 770 di atas garis ini yang saya buat barusan ya. 770 di sini. Iya di sini berarti. Oke, kemudian kalau lanjut lagi ke 730 bawah sini tadi. Tapi kalau tembus ke sini nih, ini sebenarnya sudah masuk break of structure. Ini sudah break of structure ya kalau dari sini ya, low before-nya ini. Tapi kalau ke sini lagi, tentu di time frame berikutnya agak bawah sini sih, itu benar-benar break of structure. Artinya koreksinya akan lanjut terus. Jadi kalau dilihat ini, kalau ini dianggap satu tarikan, maka struktur berikutnya harus ditembus di sini di 720. Oke. Nah, untuk resistennya, resisten 1 tetap ya di high ya di 3897. Ya anggap saja 900 gitu ya. Kemudian berikutnya di 950 ada resisten lemah sebenarnya di sekitar 20 sampai 30 ya, anggap aja 25. Kemudian dia bisa lanjut sampai 4000 jika momentumnya bagus. Tapi sepertinya dia perlu koreksi dulu. Perlu ambil nafas gitu untuk lompat naik lagi. Tapi ya tolong diingat, hari ini ada berita penting. Seperti biasa hari Jumat pertama ya, ada non-farm dengan catatan kalau ini diumumkan, karena ini badannya ini kalau di Indonesia itu biro statistiknya gitu, itu bilang kemungkinan nggak akan disampaikan jika memang anggaran belanja pemerintahan itu nggak segera cair, nggak segera di ACC, sehingga terjadi government shutdown. Ini yang bikin market cenderung naik. Tapi kemarin ada penurunan, ya karena ada upaya untuk pencairan gitu, tapi lagi-lagi diblok oleh Senat gitu. Oke. Jadi untuk non-farm payroll nanti jika benar-benar dikeluarkan jam 19.30,
diperkirakan naik dari 22.000 menjadi 50.000. Baik untuk ekonomi biasanya buruk untuk emas. Kemudian non-farm payroll private itu juga diperkirakan naik dari 38.000 menjadi 21.000. Baik untuk ekonomi, buruk untuk emas. Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya, yang unemployment belum saya bahas ya tadi ya. Untuk unemployment rate diperkirakan tetap 4,3%. Nah, artinya nih jika benar nih, jika keluar non-farm payroll-nya dan seperti prediksi, maka peluangnya akan menekan emas. Tapi jika ternyata hasilnya lebih buruk, dia akan membawa emas lebih naik tinggi lagi gitu. Nah, ini akan sangat ditentukan nanti. Hati-hati non-farm payroll jam 19.30 dengan catatan jika jadi diumumkan. Karena di platform lain tidak lagi ditulis jam 19.30 melainkan ditulis tentatif. Hati-hati di sini ya. Untuk trading plan ya berarti ada 3 opsi ya. Pertama, jika terjadi breakout ya buy aja, tunggu sampai ya mungkin 9.50 lepas, atau kalau Anda yakin banget tunggu sampai 4.000 bisa aja. Tapi ya Anda harus punya cadangan yang kuat juga. Kemudian buy on dip di kisaran ini ya, di bawah 820 ya. Tapi jangan terlalu maksakan kayak gitu ya. Semalam ada yang nunggu 70 kan, kemarin saya bilang buy on dipnya di bawah ini ya, di bawah 70, di bawah ya di sekitar ini, di bawah 70. Tapi ternyata udah kadung naik dulu, turun, akhirnya justru ini yang terjadi kemarin adalah rejection. Iya, sebenarnya kemarin yang mau buy on dip maupun yang rejection dapat semua sih. Breakout yang belum. Ya karena memang belum break. Nah, mungkin hari ini bisa saja pakai strategi rejection ya. Karena kemungkinan dia akan naik kemudian di reject lagi turun. Atau lebih serem lagi kalau breakdown. Jadi support ini pecah, maka cenderungnya dia akan turun lagi. Berarti sell di situ. Untuk yang rejection, SL-nya dinaikkan sedikit ya di 3.915. Kalau tembus naik lagi SL aja. Karena kemungkinan itu bukan rejection atau false breakout, tapi benar-benar breakout. Dia menuju ke 950. Sebaliknya, yang buy on dip kasih SL ya di 3.790 lah sekitar itu. Karena jika turun ke bawah lagi, ke bawah 80, apalagi di bawah 70, itu bukan pantulan, tapi dia memang akan terjun ke bawah. Saya pikir sudah ada beberapa skenario ya, tinggal ikutin aja nanti yang bisa dilakukan yang dimana. Tapi ingat ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management. Karena jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.